Shalom, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas dewasa dalam iman. Daud adalah salah satu yang ada di Alkitab dewasa dalam iman. Mengapa? Karena Daud mengutamakan Tuhan. Karena Daud selalu meminta arahan Tuhan dalam setiap masalahnya. Maka itu Daud dikasihi oleh Tuhan. Dewasa dalam iman adalah percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan kita juga terus-menerus mencari Tuhan. Daud juga mencontohkannya. Mazmur 67 sebagai berikut. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Memberkati dan mengasihi artinya bukan berarti keinginan kita dikabulkan, tapi juga berarti Tuhan akan menjatuhkan kita demi kebaikan kita. Tuhan akan menggagalkan rencana kita untuk kebaikan kita. Menyinari kita dengan wajah-Nya artinya dan bersinar-sinar wajah-Nya ketika melihat kita. Ada 3 cara yang diajarkan Mazmur 71 agar dewasa dalam iman. Pertama, di sini Daud bilang, "Padamu, ya Tuhan, aku berlindung." Itulah yang membuat Daud tidak takut. Walaupun 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Tapi mengapa Daud dilindungi? Mazmur 91 menjelaskan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku." Hati yang melekat kepadaku artinya kita harus berteman dekat dengan Tuhan. Mengenal di sini menggunakan kata hasak. Artinya mengenal yang mencintai, peduli, nafsu. Jadi, kita harus berteman dan hasak kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Bila kita mencintai Tuhan, akankah kita meninggalkan Alkitab kita? Kedua, belajar bersama Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajarkan aku sejak kecilku. Belajar bersama Tuhan artinya ketika kita punya pertanyaan-pertanyaan, kita menyampaikannya kepada Tuhan. Teman saya Rafael menceritakan pengalamannya mencari hikmat. Dia bertanya pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan seperti, "Kenapa ya orang ini sedih? Kenapa ya dia merokok terus Tuhan? Kenapa orang itu berpakaian seperti itu ya Tuhan?" Dengan begitu hikmat dia terus bertambah. Ketiga, menceritakan perbuatan Tuhan. Menceritakan perbuatan Tuhan. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan Tuhan sebelum terangkat ke surga. Pergilah ke seluruh dunia
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kepada segala makhluk. Agar kita melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Sudah seharusnya kita menceritakan Tuhan Yesus kepada keluarga kita, saudara kita, teman kita. Kita bisa melakukan itu misalnya dengan menceritakan pertolongan Tuhan kepada keluarga kita, teman kita, saudara kita. Bila kita tidak memiliki pengalaman, mintalah dan berdoalah kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan di setiap saat. Belajar bersama Tuhan. Ketiga, bersaksi. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.